Halo, apa kabar? Saya Samsul Arifin sebagai GSA atau Global Seafood Alliance Country Coordinator. Dalam video kali ini, saya bermaksud untuk mengupdate terkait dengan pembaharuan dari Seafood Processing Standard yang saat ini sudah masuk ke isu 6.0, di mana standar ini berlaku baik untuk produk perikanan yang berasal dari budidaya maupun produk perikanan yang berasal dari perikanan tangkap. Nah, video ini direkam khusus buat Bapak Ibu, teman-teman, para pelaku usaha, praktisi, dan juga badan sertifikasi, buat auditor juga sebagai panduan tentang apa saja yang menjadi perubahan ya, poin-poin perubahan apa saja yang kemudian ditekankan dalam standar terbaru ini. Oke, sebelum masuk, saya mau refresh dulu tentang siapa sebetulnya Global Seafood Alliance ini. Jadi, GSA, Global Seafood Alliance, tadinya adalah GAA, Global Aquaculture Alliance, di mana organisasi ini merupakan organisasi non-pemerintah yang memang memberikan edukasi, advokasi, kemudian juga sertifikasi kepada para pelaku usaha yang memang concern terhadap perikanan yang bertanggung jawab, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dan GSA melalui pengembangan standar sertifikasi BAP ataupun BSP telah menjadi organisasi penentu standar terkemuka yang saat ini kami juga di benchmark oleh banyak standar lainnya untuk tetap mengikuti ketentuan, persyaratan, regulasi di negara tujuan, dan tentu saja menjamin keamanan pangan, menjamin bahwa praktek budidaya yang baik dilakukan, juga memperhatikan faktor lingkungan, ketenagakerjaan, dan juga animal welfare. Sehingga di sini satu paket sertifikasi ini memang mencakup 4 pilar yang memang penting dalam menjamin produknya bertanggung jawab terhadap seluruh aspek demi kelanjutan konsumsi perikanan di dunia. Ya, jadi tadi saya ceritakan tentang Global Aquaculture Alliance dan juga Best Aquaculture Practices. Apa hubungannya? Awalnya memang GAA ini fokusnya pada aquaculture, sehingga nama sertifikasinya adalah BAP atau Best Aquaculture Practices. Kemudian tahun berikutnya BAP berubah, bukan berubah ya, GSA kemudian GAA kemudian berubah menjadi GSA dan juga menambahkan sertifikasi yang disebut dengan BSP atau Best Seafood Practices. Jadi itulah gambaran bahwa kenapa kemudian GAA berubah menjadi GSA karena mencakup juga eh, produk perikanan yang berasal dari perikanan tangkap. Baik, kita langsung masuk. Apa yang kemudian menjadi concern? Kenapa kemudian processing standard ini kemudian harus diupdate menjadi isu 6? Jadi sekali lagi bahwa ada 4 pilar yang menjadi fokus pada saat GSA kemudian membuat standar BAP dan BSP. Ada 4 pilar tadi. Pilar pertama adalah food safety, pilar kedua adalah social responsibility, pilar ketiga adalah tentang lingkungan atau environmental responsibility, dan terakhir adalah animal health and welfare. Nah, dalam 4 standar ini atau dalam 4 pilar ini dijadikan satu dalam masing-masing standarnya, baik itu standar di hatchery, standar di feed mill, standar di farm, dan standar di processingnya. Nah, di standar pengolahan atau seafood processing standard, penyediaan seafood yang bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada perikanan budidaya atau perikanan tangkap, namun juga mencakup pabrik pengolahannya. Sehingga GSA kemudian bertanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan dalam seafood supply chain dan memverifikasi praktik-praktik yang bertanggung jawab di pabrik pengolahan produk perikanan. Sehingga SPS ini atau Seafood Processing Standard ini kemudian terhubung dari mulai kapal perikanan tangkap sehingga area penangkapannya, ini khusus untuk perikanan tangkap ya. Kemudian tentu saja di perikanan budidaya yang sudah kita tahu adalah dari mulai farm, hatchery, feed mills, sehingga memiliki tujuan akhir mendapatkan jaminan di seluruh supply chains. Nah, dalam kondisi ini, maka SPS ini merupakan one stop shopping ya. Artinya semua standarnya dicakup jadi satu, sehingga ini bisa mewakili atau memenuhi ekspektasi dari para pelanggan, daripada pembeli atau buyer maupun ke konsumen akhirnya. Karena mereka berharap bahwa produk perikanan bukan hanya memiliki kualitas yang baik,
bukan hanya memiliki jaminan keamanan pangan, tapi juga dikembangbiakan atau dibudidayakan di area yang memang bebas dari polutan, menjaga lingkungannya, bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan, dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hewan, ya tidak menyiksa binatang atau tidak memperlakukan semena-mena. Nah, sehingga tadi saya gambarkan inilah potretnya bahwa dari seluruh rangkaian ini menjadi satu dan nanti berakhir di dalam processing plant. Itulah kenapa processing plant ini menjadi tolok ukur di mana produk ini yang akhirnya akan langsung ke tangan konsumen diolah atau diproses dengan baik dan benar, memperhatikan 4 pilar persyaratan tadi. Ya, dan perlu diingat bahwa BAP masih sampai saat ini merupakan sertifikasi yang cukup disegani dan cukup mumpuni. Kenapa? Karena masih atau hanya satu-satunya standar yang memberlakukan atau menggunakan mekanisme STAR, bintang, di mana bintang ini merupakan pengakuan bahwa keempat tahapan, keempat area sudah terpenuhi sertifikasinya, terutama untuk budidaya. Ya, sementara untuk MBSB tidak menggunakan logo bintang, karena berasal dari perikanan yang juga nanti berelaborasi dengan standar yang lain, ya contohnya standar MSC, standar RFM, atau sekarang namanya CSI, atau standar sertifikasi area perikanan tangkap lainnya. Nah, artinya ketika produk ini menggunakan logo 4 bintang, berarti bahwa produk tersebut sudah melalui tahapan proses yang baik dalam pengolahan, kemudian dibudidayakan di tambak yang tersertifikasi, berasal dari hatchery atau benur yang tersertifikasi, dan juga menggunakan pakan, di mana pabrik pakannya juga tersertifikasi. Inilah yang kemudian kita namakan STAR status, merupakan jaminan dari seluruh rantai proses sampai dengan hulu ke hilir. Nah, sementara BSP kemudian logonya nanti hanya tertulis BSP Certified karena memang tidak mengenal STAR status, dan ini mungkin sedang dikembangkan kemudian ya, sehingga nanti kesetaraannya juga bisa memenuhi permintaan. Oke, dan SPS 6.0 ini streamline. Streamline artinya di sini pendekatannya ada beberapa modul yang kemudian kita pecah, tidak menjadi satu persyaratan. Kenapa? Karena nanti lebih fleksibel, di mana perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak mengimplementasikan beberapa standar tidak perlu diaudit ya. Jadi ada kemudian core proses atau core modul, di mana core modul ini semua berlaku. Ada juga nanti modul animal welfare, ada modul ready to eat, ada modul low acid canned food untuk perusahaan perikanan yang dikalengkan, ada modul tentang effluent atau buangan air limbah, ada modul tentang remote wild, terutama untuk produk-produk yang kemudian diproduksi atau dibudidayakan atau ditangkap di area yang jauh gitu, yang aksesnya terbatas. Kemudian ada modul tentang testing, bagaimana mekanisme testing harus dilakukan, finish produknya seperti apa, diambil sampelnya. Kemudian produk identity preservation ini tentang penggunaan logo, penggunaan label, ya, approval-nya seperti apa, kemudian keabsahan dari produk yang terisi di dalamnya, apakah sesuai dengan klaimnya. Yang terakhir adalah outsourcing, di mana suatu perusahaan jika menggunakan pihak ketiga untuk dilakukan prosesnya, sebagian atau seluruh proses dilakukan oleh pihak ketiga, maka ada persyaratan khusus yang berlaku berupa outsourcing requirements. Dan standar ini sekali lagi komprehensif dari mulai sosial, lingkungan, food safety, animal health, dan welfare. Dan scope ya, cakupan dari standar seafood processing ISO 6 ini diaudit dengan berbagai modul SPS berdasarkan ruang lingkup fasilitas pengolahannya, di mana standar ini kemudian menggantikan BAP Seafood Processing Standard ISO 5.1 yang akan diberlakukan November 2025. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, penting sekali untuk memperhatikan apa saja perubahannya, karena nanti starting November 2025 standar ini berlaku dan harus diaudit menggunakan standar terbaru. Oke, beberapa technical committee memang direkrut dari profesional ya, dari praktisi, kemudian juga dari para representatif industrinya, termasuk kebetulan saya ditunjuk sebagai perwakilan dari Global Seafood Alliance dalam rangka memenuhi tim komite yang bertugas untuk menyusun standar ini dan juga bertugas untuk memberikan inputan ya, sehingga standar ini komprehensif, banyak hal-hal yang berkaitan dengan teknis yang dibahas di situ, sehingga outputnya adalah standar ini applicable dan bisa digunakan atau auditable
di seluruh tahapan proses maupun di seluruh jenis industri perikanan yang saat ini ada. Ya. Oke, jadi tadi saya sempat singgung tentang persyaratannya, di mana SPS 6.0 ini ada yang disebut dengan core standar. Nanti akan saya bahas core standar itu apa. Sebetulnya core standar ini sama dengan standar sebelumnya, cuma dipilih mana saja yang memang harus dan wajib diaplikasikan. Kemudian, jadi semua perusahaan yang nanti mau SPS atau mau sertifikasi BAP maupun BSP SPS 6.0 harus wajib mengikuti core standarnya dulu. Kemudian ada yang disebut dengan applicable modul. Ini modul yang bisa jadi berlaku, bisa jadi tidak berlaku. Jadi nanti tergantung skala industrinya atau tergantung cakupan perusahaannya. Ya nanti akan saya terangkan satu-satu apa saja yang ada di dalamnya. Jadi untuk core standar modul ini terdiri dari Food Safety Management, kemudian Effluent Management System, kemudian Water Quality Testing, Social Responsibility, Environmental, kemudian Traceability, dan nanti ada glossary. Glossary ini adalah vocabulary ya. Dan kemudian additional applicable modul ini nanti kita pilih 8 sampai 14 ya. Ada Animal Welfare, Effluent, Finished Product Testing, Outsourcing Modules, Program Identity Preservation atau penggunaan logo, Remote Wild Catch and Environment Module, dan juga Enhanced Social Standard, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan pengakuan lebih dari para retailer yang memang mempersyaratkan bahwa social auditnya harus dilakukan dengan mekanisme lain ya, dan memang ini kita sebut dengan enhance karena ini diperkaya atau lebih spesifik dan lebih detail persyaratannya. Oke, nah inilah adalah summary-nya. Apa saja kemudian perubahan utama dari 5.1 ke 6.0. The first clause is di pasal 1.118 diminta bahwa live seafood including but not limited to finfish and mollusk and shellfish shall be purchased only for commercial sources that are licensed according to applicable laws and regulation that are harvested legally. Jadi ini untuk khusus bagi finfish dan mollusk and shellfish, di mana pengadaannya atau pengambilannya atau panennya harus berasal dari lokasi area yang memang diperbolehkan. Jadi ini juga nanti relate sama IUU fishing ya, di mana tidak boleh menangkap di area-area misalkan masuk dalam Marine Protected Area atau MPA. Kemudian juga untuk molluscan shellfish terutama ini juga di area-area mungkin punya risiko terhadap uh, toksin ya atau shellfish poisoning yang bisa berimplikasi kepada kesehatan manusia karena di beberapa area memang sudah menjadi zona yang tidak boleh ditangkap karena mengandung potensi risiko tinggi terjadinya toxic atau shellfish poisoning. Sehingga di sini diminta bahwa semua produk perikanan yang memang ditangkap harus ya atau dipanen dari area yang legal ya, yang punya izin ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi apa fungsinya di sini? Adalah untuk memastikan bahwa semua keseluruhan spesies yang diproses kemudian berasal dari area yang legal.